Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pengajian Fathul Qorib pada pertemuan ke-15 ini ya, sampai pada halaman 5 baris keempat dari bawah ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nuturkan sapa al-musannifu musannif pengarang kitab sunniyata tatslitsil udwi ing kesunahane menigakalikan atau mengulang 3 kali anggota sifat udwin al-maghsuli kang den basuh wal mamsuhi lan kang den usap fi qoulihi ing dalam dawe musannaf wa taharatu lan utawi bersuci iku den lakoni salasan kelawan ambal telu wa fi ba'din nusakhilan ing dalam lan iku tetep ing dalam setengah naskah matan kitab wa tikraru utai lafat at-tikraru, yakni lafat mengulang-ulang basuhan atau usapan ai lil mangsulit kese maring anggota kang den basuh wal mamsuhi lan anggota kang den usap. Jadi kesunahan wudu yang ke-11 yang dituturkan oleh musannaf ini adalah menigakalikan basuhan atau usapan terhadap anggota wudu ya. Maksudnya mengulang basuhan atau usapan sampai 3 kali. Dalam hal membasuh atau mengusap anggota wudu 3 kali ini ya, ini dalam keadaan wudu yang normal. Artinya pada suatu kasus yang mana airnya sangat sedikit, di mana tidak cukup apabila melakukan taslis atau melakukan penigakalian basuhan atau usapan, maka silakan maka dianjurkan atau maka wudunya cukup 1 kali basuhan atau usapan. Termasuk apabila waktu sholatnya sudah sangat mepet, hampir keluar waktu sholat, apabila dia melakukan wudu secara sempurna dengan 3 kali basuhan, ya cukup sekali saja. Itu dalam hal taslis ya. Termasuk di sini dikaji pula apabila melakukan taslis atau mengulangi basuhan atau usapan sampai lebih dari 3 kali, misalkan 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali ya, itu kalau airnya air milik pribadi ya, itu hukumnya makruh karena itu termasuk berlebih-lebihan atau israf. Israf kalau menggunakan air pribadi hukumnya makruh, tapi kalau airnya air umum, air wakaf, misalkan air milik masjid, itu hukumnya malah justru haram. Maka kita harus berhati-hati. Wal muwalatulan sunnah wudu yang ke-11 al muwalatu muwalah atau berurutan secara bersegera. Wa yu'abbaru lan den ucapaken apa anha al muwalah, dan ucapaken bitatabu'i kelawan berurutan. Wahilan utawi maksude al muwalah iku Allah yahsula yen ora terjadi bainal udwaini antara 2 anggota wudu apa tafriqun kasirun, pemisah atau jeda waktu yang lama yang banyak. Bal yutharu atau bal yutharu balik disucikan apa an udhu suci anggota wudu ya, anggota wudu tertentu ba'dal wudhi sause anggota wudu yang lain bihaitsu la yajifa sikirane ora garing, ora kering apa al maghsulu anggota kang den basuh qablahu ing dalem sadurunge anggota berikutnya ma'a i'tidalil hawa'i sartane ya normalnya atau sedangnya ya angin wal mazaji lan cuaca waz zamani lan waktu. Jadi sunnah wudu yang ke-11 adalah muwalah, yaitu secara berurutan dan bersegera membasuh anggota wudu ya menuju anggota wudu berikutnya tanpa ada jedanya waktu yang lama ya, tetapi berurutan ya. Lah kadar berurutannya itu sekiranya belum kering ya satu anggota yang dibasuh untuk menuju anggota berikutnya. Kalau sudah kering ya berarti sudah tidak muwalah, bahkan wudunya bisa batal tuh, menghilangkan tartibnya. Selama belum kering langsung menuju anggota berikutnya dengan ya, keadaan anginnya normal sedang, cuacanya juga sedang, waktunya juga tidak terlalu lama ya.
Kalau lama sekali ya, walaupun belum kering ya, itu menghilangkan tartib ya, menghilangkan tartib ya. Itu bisa membatalkan wudhu ya. Wa idza sallasa mengko tekalane meniga kalikan basuhan seposi mutawadhi fal i'tibaru mengko tawi kang den anggap iku li akhiri ghuslatin maring akhirnya basuhan. Jadi kalau orang yang berwudu itu dia berwudunya mengulang basuhan 3 kali, maka yang diperhitungkan adalah basuhan yang terakhir. Misalkan kita membasuh wajah 3 kali ya, lalu berpindah pada membasuh tangan ya, maka ukurannya yang dijadikan basuhan adalah membasuh wajah yang terakhir. Jadi kalau membasuh wajah yang terakhir itu airnya masih melekat di wajah, wajahnya masih basah, kemudian kita walaupun ada jeda waktu ya, kita melanjutkan dengan membasuh tangan ya, ini masih mualah, masih terhitung mualah ya, masih terhitung berurutan. Berikutnya wa inna ma tundabu lan ing pesine den sunnahaken apa al muwalatu sunnahnya mualah ini fi ghairi wudu'i sahibi dharati indal misaliyane wudune wong kang duweni dharat. Amma huwa anapun tawi sahibu dharah fal muwalatu mengko te mualah iku wajibun wajib fi haqihi indal haqi si sahibu dharah. Jadi disunahkannya al-muwalah ini berurutan dan bersekedar wudu itu ya bagi orang yang normal. Sedangkan bagi orang yang sahibud darurah itu hukumnya wajib muwalah. Maksudnya sahibud darurah itu adalah orang yang dalam keadaan langgeng hadas atau langgeng bernajis ya. Dalam keadaan terus-menerus berhadas atau terus-menerus mengandung najis. Seperti orang yang sakit, dia saluran kencingnya itu terhubung dengan kantong kencing ya, termasuk sahibud darurah itu ya, maka dia harus wudunya bersegera berurutan ya, tidak boleh terpisah oleh apapun ya, tidak boleh terpisah oleh apapun. Kenapa? Mualahnya bagi mereka itu hukumnya wajib, dan bagi orang yang normal hukumnya sunnah ya, bahkan sampai boleh terjeda waktu asalkan belum kering ya, belum kering anggota tubuh yang dibasuh kepada anggota wudhu berikutnya. Wa baqialan isi tetep atau masih tersisa lil wudu'i maring bab wudu apa sunanun ukhra sunah-sunah yang lain madhkuratun kang den tutur apa si sunan fil mutawalati dalam kitab-kitab kan panjang. Nah, masih banyak sunah-sunah yang lain yang diceritakan dalam kitab-kitab yang panjang lebar rinciannya. Nah, tapi dalam kitab ini hanya 11 kesunahan yang dijelaskan. Ya, terima kasih. Kita nanti akan lanjutkan pada pokok bahasan berikutnya tentang istinja dan adab membuang hajat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.